Misalnya resiko kena penyakit kanker, resiko hipertensi, diabetes, resiko penyakit jantung. Ya, itu semua bisa diprediksi. Kalau menurut penelitian dan jurnal itu 99% lebih keakuratannya. Sekali seumur hidup kita tahu DNA kita, maka kita sebenarnya udah bisa tahu lifestyle macam apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya analoginya seperti nih ada penyakit di depan kita nih, kayak mana caranya kita supaya setidaknya ngindarin gitu, mencegah gitu kan. Iya. Dengan konjungtivitis. Kebetulan, jadi kami kenal adalah orang yang Perkenalkan, nama saya Sayuda Reja. Selamat datang di Stetoskop podcast kita. Kita mau ngobrolin hari ini tentang, jujur saya tuh tertarik banget sih, Dok Prof ngomongin tentang gen. Karena kan ini berhubungan dengan genetiknya manusia gitu kan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau perkenalkan dulu. Alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kita perkenalkan tuh, boleh Profesor perkenalkan diri sendiri biar lebih lengkap dan tidak ada salah paham kan. Iya, oke. Makasih Silakan, Reza. ya. Nama saya Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi, spesialis gizi klinik konsultan. Saya biasanya tuh bertugas tuh di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokterannya, juga banyak berkecimpung di Prodia Wellness Center yang memang istilahnya berkecimpung di nutrigenomiknya di Prodia. Oke. Dokter Tony, Hai, silakan. Silakan selamat perkenalkan siang. diri. Baik, saya Dr. Tony, spesialis patologi klinik, subspesialis bank darah, kedokteran transfusi konsultan. Ini ngomongin tentang gen manusia. Saya ngelihat kayaknya ya, the future itu udah deket nih sama kita gitu dari genom ini. Boleh dijelaskan nggak, Dok? Kenapa gitu? Proyek ini dimulai di tahun 1990 ya. Selesai kurang lebih 12 tahun atau 2003 selesai pemetaan gen manusia dan akhirnya dilengkapi sampai akhir pada tahun 2022 seluruh gen manusia sudah dipetakan. Nah, sejak itulah para ahli bisa melihat gen manusia yang normal yang bagaimana, yang tidak normal bagaimana. Nah, sehingga dengan demikian para ahli bisa melihat, oh ternyata gen tertentu yang membawa penyakit tertentu atau ada kecenderungan untuk mendapat penyakit tertentu bisa diketahui. Sehingga mulailah muncul pemeriksaan atau ilmu genomik untuk sebagai suatu pencegahan dini untuk penyakit-penyakit tertentu, gaya hidup tertentu dan yang lain-lainnya gitu. Apa bedanya dengan pemeriksaan lab biasa gitu? Oh iya, pasti genomik ini. Pesta beda. Ya. Kalau kita periksa lab biasa, yang kita periksakan biasanya itu yang karakteristik dari gennya sendiri. Kita biasanya periksa lab kan periksa darahnya, periksa plasmanya, sesuatu dari plasma. Kalau kita periksa genetik, yang kita periksa adalah kode yang menghasilkan karakteristik yang diperiksa di lab tersebut. Misalnya yang memproduksi hormon tiroid. Nah, ini yang kita periksa gennya, kode susunan yang mengkodekan protein tersebut atau hormon tersebut. Sehingga yang kita periksa walaupun sumbernya sama-sama darah, yang diperiksa di genomik adalah DNA. Salah satu bagian terkecil dari manusia. DNA yang membawa susunan susunan kode genetik manusia itu yang kita periksa. Jadi kalau misalnya nih saya datang ke genomik dengan keadaan yang sehat, berarti itu bisa dong, berarti dong. Terus lifestyle saya ini berantakan, apa pengaruhnya dengan gen saya nanti gitu, Prof? Kita bayangkan begini bahwa seorang itu kan punya ciri khas tersendiri gitu. Kayak Reza rambutnya gelombang, saya keriting gitu ya. Itu nggak bisa kita rubah ya kan. Nah, jadi DNA tadi yang di dalamnya ada gen-gen tadi udah lengkap semua, itu mencirikan kita gitu. Jadi lifestyle kita ini yang kadang-kadang kita anggap nggak baik gitu, itu tubuh kita juga memberikan respon. Nah, lifestyle yang kita lakukan, mungkin makannya
yang ada spesifikasi tertentu yang sebenarnya tubuh kita itu secara genetik itu nggak bisa nerima. Oh iya, ya ada. Jadi kita makan anggap saja wortel, belum tentu kita bisa menerima manfaat wortel itu secara sepenuhnya. Jadi memang istilahnya tadi dokter udah jelasin juga ya, karakteristik katanya. Jadi cukup sekali seumur hidup kita tahu DNA kita, maka kita sebenarnya udah bisa tahu lifestyle macam apa yang harus kita lakukan. Berarti kita harus misalnya nih, saya pengen tahu apa aja yang cocok sama badan saya. Itu dari umur berapa tuh saya harus identifikasi? Kalau sekiranya kita bisa tahu lebih dini, lebih awal, itu akan jauh-jauh lebih baik. Tapi untuk sementara ini kan kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penerimaan gen itu memang udah kita miliki. Jadi tidak ada manusia yang istilahnya itu begitu dibacakan gennya, aduh susah gitu. Maksudnya saya kayaknya nggak sempurna, bla 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 bla, enggak. Jadi harus ada pemikiran matang di situ. Jadi boleh kita periksa pada anak, tetapi tentunya orang tua yang mendampingi. Jangan sampai anak tersebut tumbuh dengan tidak mengerti arti dari cetakan blueprint tubuhnya gitu. Jadi kalau pada dewasa, ya silahkan start untuk a new life karena baru mengerti nih gen saya ini begini, maka saya harus mengubah hidup saya sesuai dengan gen saya sehingga kita harapkan kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang seharusnya itu nggak cepat terjadi pada kita gitu. Menarik dok. Tadi profesor bilang itu tentang blueprint. Jadi blueprint orang tuh kan pasti beda-beda ya. Itu seberapa banyak dok? Iya, memang apa yang disampaikan Prof. Dina sudah sangat mencerminkan ya apa ya manfaat dan apa itu spesifikasi dari pemeriksaan genomik ini. Memang kalau kita lihat pemeriksaan genomik ini kan sudah personalized, sudah pribadi. Kalau masyarakat umumnya kan lihat orang pakai ini, makan ini, wah dia jadi bagus, mau ikuti. Padahal belum cocok bagi dia. Benar. Kalau sudah genomik sudah personalized, jadi bahkan bukan hanya nutrisi, pengobatan juga personal. Tapi emang lebih banyak dibahas tentang di genomik ini adalah tentang penyakit dong. Apa ya namanya, menghindari penyakit, resiko penyakit gitu. Itu ada penyakit apa-apa aja dok? Nah, justru itulah manfaatnya genomik. Dan bisa genomik adik-adiknya ada sudah aplikasi dari preventif. Kalau dulu kan kita sibuk sakit baru berobat. Benar. Nah, itu kan kuratif ya. Benar. Kalau preventif ini kita bagaimana melihat karakteristik genetik kita sehingga kita bisa melihat ada seseorang dengan ada risiko penyakit tertentu. Penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Sehingga begitu dia tahu risikonya, masuk ke Prof. Dina. Nutrisi genomik. Bagaimana nutrisi ini, lifestyle ini, gaya hidup ini bisa mencegah dia untuk jatuh. Yang risiko tadi, risikonya bisa terhindarkan. Ada seorang risiko diabetes. Kalau dengan lifestyle, dengan nutrisi yang benar, yang sesuai, mudah-mudahan dia akan terhindar dia dari resiko jatuh ke dalam diabetes. Dengan demikian, genomik ini adalah suatu preventif. Kita harus tahu resiko tidak harus sakit dulu. Justru untuk mencegah, jangan sampai kita jatuh ke sakit. Ya, kalau sakit sudah kuratif, nggak ada gunanya lagi di genomik ini. Jadi kalau misalnya nih ada jenis penyakit apa aja tuh dok yang bisa terdeteksi lah pada saat kita kayak misalnya saya nih, kamu Reza, kamu nanti akan terkena risiko penyakit ini nih, gitu. Itu ada penyakit apa aja tuh? Manusia mempunyai kurang lebih 20.000 sampai 25 gen yang membawa kode genetik. Nah, itu seluruh itu atau sebagian besar seluruh diperiksa. Jadi gen yang membawa kode penyakit ini dilihat ada atau tidak. Misalnya resiko kena penyakit kanker paru, kanker usus, kanker payudara dan lainnya. Segala jenis kanker. Iya, ya. Kemudian resiko hipertensi, resiko jatuh penyakit diabetes, resiko penyakit jantung. Ya itu semua bisa diprediksi. Kayak mana ya? Saya bakal kena mental sih kalau tahu saya akan terkena resiko penyakit apa gitu kan. Makanya pentingnya tadi gizi, nutrisi. Apa nih Prof yang harus saya lakukan gitu? Kalau saya udah tahu nih tentang penyakit apa yang akan saya derita nantinya gitu kan. Jadi begini, jadi kan tadi yang udah disebutkan tadi penyakit non-communicable diseases. Jadi penyakit yang tidak menular. Jadi bukan penyakit yang menular ya, non-communicable diseases. Jadi kalau kita tahu lebih awal,
tentunya kita bisa tahu bagaimana tadi pencegahannya. Benar. Nah, jadi artinya adalah dengan mengetahui genetik tersebut, paling tidak kita bisa tahu mengatur makan kita, diet kita, supaya mencegah kita bisa jadi obesitas atau kegemukan. Kemudian kita tahu kalau kita kadang-kadang suka minum susu, perut kita rasanya kram, kembung. Ini kenapa nih tiap hari seperti ini? Ternyata saat diperiksa gen, ternyata memang kita nggak cocok minum susu. Nah, jadi itu kita harus diskusi lagi. Jadi kalau misalnya Mas Rezanya pusing begitu mendengar genomik itu, oh ternyata saya bakalan dapat ini dan itu, konsultasi dengan dokter gizinya gitu. Itu akan dijelaskan satu persatu ya dok ya. Satu persatu gen per gen itu antisipasi apa yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak bisa langsung marah sama diri kita sendiri. Aduh kenapa gen saya begini? Jadi saya nggak boleh minum, nggak boleh duduk-duduk nongkrong dengan kawan, ngopi cantik gitu, nggak bisa lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya adalah begitu kita tahu gen kita begini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengantisipasinya gitu. Ada nggak Prof case-case menarik gitu dari perbedaan genetik ini? Kalau misalnya kami tuh di tongkrongan ya dok, yang Prof ya, kami tuh kayak lemah kali pun nggak bisa minum americano gitu. Padahal kan itu tadi cocok nggak cocok kan. Ada nggak case-case yang menarik Prof? Iya, jadi gini, ada beberapa misalnya pasien ya datang gitu udah periksa genomik, ternyata dia nggak cocok dengan konsumsi kafein. Ya kafein itu banyak terdapat di kopi, nggak cuma di kopi juga di teh, nggak cuma di teh juga minuman berenergi. Jadi orang itu kalau minum kafein itu kalau dia menerima gennya artinya sudah sesuai, nggak ada homozigot mutan, nggak ada heterozigot atau tidak ada SNPs-nya atau single nucleotide polymorphism, maka dia nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya duduk minum kopi terus langsung mudah berdebar-debar, kemudian ke belakang, nah hal-hal seperti itu kita harus sadar bahwa kita tuh sebenarnya memang nggak cocok untuk mengkonsumsi kafein. Loh jadi gimana dong kalau saya duduk sama teman mau minum americano? Ada istilahnya decaffeinated. Jadi kafeinnya udah dikeluarkan gitu. Jadi ada kopi memang kafeinnya udah keluar. Ya silakan aja, oke, bisa gitu. Oh, karena kita udah tahu kan geng kita sendiri. Jadi kita tahu tuh kayaknya kan cocok makan ini. Kita juga bisa modifikasi tuh makan ini gitu kan. Itu baru kopi Mas Reza. Makanya makanan yang lain. Nanti makanan lain ada lagi ceritanya. Lebih panjang lagi ceritanya. Aduh, saya nggak bisa minum susu nih, udah ini rasanya kalau minum susu asik muah. Nggak enak, rasa nggak enak di perut. Tapi saya perlu kalsiumnya, saya perlu vitamin D-nya, saya mau ngapain? Kita diskusi lagi gitu. Jadi sebenarnya hidup ini udah satu paket, tinggal kita ibaratnya belok ke kiri, belok ke kanan, menghindar ada lampu ini, lampu belok ke kiri, belok ke jadi slip-slip akhirnya kita sampai ke ujung, lebih mantap gitu. Tapi Prof bisa nggak berubah hanya karena kebiasaan? Contoh ya dok ya, Prof, sorry. Kalau misalnya saya orang Indonesia nih, dapat istri orang Spanyol mungkin, ya kan? Tinggal di sana, anak saya lahir di sana. Kan genetiknya genetik saya nih, dan istri saya mungkin karena kebiasaannya Eropa banget gitu kan, itu kan jadi berubah. Itu bisa nggak, Prof? Genetik itu cukup sekali seumur hidup aja. Jadi kalau misalnya Mas Rezanya dapat cewek Spanyol, kemudian babynya anaknya tinggal di sana, tinggal di sana, semuanya di sana. Tentunya dari genetik Spanyol itu juga dari mamanya yang juga mempengaruhi genetik tersebut. Nah sekarang tinggal kita pilih-pilih apa genetik dari babynya Mas Reza tersebut atau anaknya tersebut yang mirip ke papanya atau mirip ke mamanya. Nah jadi itu nggak bisa istilahnya mungkin kita pastikan ya udah pasti karena lahir di Spanyol ya genetiknya Spanyol bisa makan apa? Bisa makan spaghetti. Iya betul, spaghetti pizza gitu. Makanan yang pasta gitu semua, pasta semua belum tentu juga. Belum tentu gitu. juga ya. Ada yang ternyata dia nggak bisa istilahnya dia nggak bisa terima gluten misalnya. Ya gluten ya. Mau boleh buat Mas Raja harus ngirimin beras tiap hari dari Indonesia. Itu kan karena kita kan seringnya makan nasi gitu. Makan yang pedes-pedes. Sementara kalau misalnya orang bule ke Bali aja, ada orang itu ada lelucon bilang kalau orang Indonesia bilang nggak pedas jangan percaya. Tapi kalau orang Indonesia bilang pedas justru kalian harus percaya. Tapi yang gitu-gitu terdeteksi juga Kak kalau misalnya bedanya pemeriksaan genomik tadi sama pemeriksaan biasa gitu, Dok?
Iya, baik. Kan memang ini kalau pemeriksaan genomik kan kita melihat susunan ya DNA satu individu dibandingkan dengan yang normal. Memang mungkin ada variasi, ya ada varian seperti yang Prof Dita katakan ada nucleotide polymorphism gitu ya. Itu varian-varian terjadi. Tapi seperti yang diilustrasikan oleh Mas Reza tadi, bahwa kita tahu bahwa seorang anak kan bawa separuh gen dari mamanya, separuh gen dari papanya. Ya, 23 pasang totalnya ya kan. Nah, itu kan di dalam perjalanannya atau di dalam saat dikandung kan bisa terjadi perubahan-perubahan susunan dari bagian terkecil ya nukleotidnya, mungkin terjadi polymorphism. Ya, yang paling gampang kita dilihat. Contohnya, mungkin bagi orang Indonesia mata hitam itu normal. Bagi orang lain coklat biru itu bukan kelainan, itu adalah polymorphism. Variasi genetik yang normal. Nah, bisa saja ini terdeteksi tetapi bukan suatu kelainan. Ya. Kalau ada penyakit kita deteksi gennya itu tes genetik beda. Ya. Jadi kembali saya katakan tadi bahwa tes genom ini kecenderungan untuk preventif. Untuk melihat gen seseorang kecenderungannya untuk mendapat suatu penyakit tertentu. Sehingga dengan perubahan ya mau spot genomik, nutrigenomik, yang lainnya bisa mengubah gaya sesuai dengan karakteristik dan profil individu yang bersangkutan. Kalau misalnya kayak gitu tadi, berarti ibu hamil bisa dong, Prof? Kayak misalnya ibu hamil gitu bisa periksa kandungannya, calon babynya gitu. Bisa aja, tapi kalau lagi hamil sebaiknya kan tindakan invasif berpengaruh ya. Jadi kalau boleh ya saat sebelum hamil, baru newly bride, misalnya baru married aja, ya silahkan aja periksa gitu. Bahkan sebelum hamil ya? Iya, sebelum hamil aja bagusnya gitu. Jadi karena itu nggak berubah, artinya mau hamil tidak hamil semuanya tetap udah blueprintnya sama gitu. Cuma kita tinggal cari timingnya kapan aja nih yang cocok nih kita, yang nyaman untuk periksa DNA tersebut. Ya nutrigenomik tersebut. Bebas aja berarti. Bebas aja. Kalau bisa sebelum hamil ya betul. Saya setuju, Prof. Sebelum punya istri? Iya, sebelum pranikah. Lebih bagus lagi. Contohnya genomik seseorang ada kecenderungan jatuh ke penyakit thalassemia. Ya kan, kalau dia ketemu sepasang yang sama kan bisa berabe ya kan, tercetus itunya, ya kan, bisa juga diaplikasikan mungkin ke depannya gitu ya. Kalau misalnya dilakukan pada saat pranikah, otomatis calon orang tua ini kan harus lebih siap dong gitu kan, dengan risiko-risiko yang nanti ada gitu. Namanya merencanakan keluarga yang bahagia sejahtera. Ya makanya harus disiapkan dari awal. Apalagi gini ya Mas Reza ya. Jadi kalau sekiranya ketemu nih, periksa ceweknya periksa. Oh ternyata ada gen yang memang dia hobi makan. Nah, cowoknya harus prediksi nih. Ini nih bakalan nih nanti istri saya nih bakalan jajannya banyak. Marahnya juga banyak. Kalau saya mau nikah nanti, Prof, saya mau kesini dulu. Tapi kayak tadi dengan kebiasaan genetik itu bakal turun ke baby juga dari kedua orang tua, pastilah ya. Ya, kan ada memang kalau DNA itu kan adalah genetik yang diturunkan. Ya, makanya ada penyakit keturunan, ya, kondisi-kondisi yang diturunkan, ya, sifat-sifat yang diturunkan ke anak. Kalau misalnya udah nih cek ada problem, nah apa yang harus kita lakukan? Kayak udah cek genomik, ternyata kamu ada problem nih ke arah jantung misalnya, ke arah cancer, nih apa ini sebagai orang yang baru ngecek apa yang harus kita lakukan gitu? Nah itulah fungsinya, begitu tahu konsultasi ke Prof Dina, bagaimana makan yang baik supaya jangan, yang contohnya selain kanker jantung paru, bagaimana Prof Dina akan membantu, ya kan, bagaimana cara hidup yang benar, makan yang betul. Itu nanti konsultasinya ke Prof. Secara nggak langsung berarti Dr. Tony ini sebenarnya kayak ya udah teknis gitu kan, teknisnya. Betul. Baru setelah tahu, baru kan Prof Dina. Oh gitu. Saya bagian periksanya nanti setelah ada sesuatu yang perlu Prof Dina selanjutnya. Itulah kenapa Prof dan Dr. Tony alasannya kenapa ada di sini kan berdua kan. Jadi setelah tahu hasil
genomik yang diperiksa kan. Abis itu ya udah konsultasi ke Prof D. Iya, betul. Waduh. Kayaknya menarik. Saya penasaran makanya saya bilang tadi kan Prof, ini kayaknya masa depan manusia kayak udah di depan mata nih gitu kan. Iya. Saya perlu diingat ya Mas Reza ya. Jadi bukan berarti apa ya? Bukan berarti sudah diberi penjelasan nutrigenomik dan lain-lainnya. Terus pasien nih umumnya nggak peduli lah, nggak mau dengar, nggak mau mengikuti. Itu bukan langsung sakit plek terus, enggak. Iya. Nah, dia itu akan membuat progresivitas penyakit itu lebih cepat gitu. Iya. Jadi artinya ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi kalau kita nggak ngikutin, ini saya malas nih ngikutin. Prof Dina ngomongnya macam-macam aja gitu. Gitu nggak masih. Silahkan, tetapi itu akan mempercepat penyakit itu datang. Penyakit yang mana? Penyakit non communicable disease tadi yang udah dijelaskan. Mau obesitas ya dok ya, hipertensi, penyakit kardiovaskular, karena akan lebih cepat. Itu aja. Jadi kita hanya berbicara mengenai timing. Timing seberapa cepat saya dapat, atau saya mau hidup yang lebih enak, lebih healthy, lebih sehat, lebih panjang, long live. Ya, jadi kalau misalnya analoginya seperti nih ada penyakit di depan kita nih, kayak mana caranya kita supaya setidaknya ngindarin gitu, mencegah gitu kan. Iya, betul. Oh gitu. Jadi lebih ini sudah ke arah memang preventif. Iya benar. Benar-benar preventif yang paling awal justru ya. Contoh aja Angelina Jolie. Oke, Angelina Jolie. BRCA1 gennya kena ya kan. Dia tahu ibunya meninggal gara-gara breast cancer. Iya. Dia itu artis. Ya, tapi dia langsung angkat. Mamanya kan diangkat dua-dua. Mama tuh maksudnya payudaranya diangkat dua-dua. Iya. Padahal belum terjadi. Begitulah saking dia memprevent terjadinya kanker terhadap adanya polimorfisme tadi pada BRCA1 yang ada defek pada gen dia. Jadi mereka tuh di Amerika tuh udah maju betul. Jadi kalau udah ada defek di gen tersebut langsung angkat. Gitu. Dia pengen longevity hidupnya itu kayak ya udah aku pengen daripada nanti keburu kena duluan. Padahal belum. Belum. Itu artis. Artis yang jualannya tuh istilahnya kecantikan. Tapi gara-gara dia takut, artinya dia tahu ini bakalan terjadi, langsung dia angkat. Itu artis tuh ya, artis. Kadang tuh punya dokter sendiri, kadang punya ahli gizi sendiri, itu artis. Apalagi kita orang yang hidupnya sembarangan. Iya, betul. Ini sekarang ini udah dijelasin nih, gennya nih gini, nggak bisa makan ini, nggak bisa ini. Dietnya ini cukup yang ini, cukup yang itu. Terus kita ngeyel, nggak mau ngikut. Itu it depends. That's why orang dietnya itu ada metodenya yang beda-beda. Belum tentu yang intermittent fasting cocok. Ya kan? Betul. Silakan diminum dulu. Kayaknya tertarik dari tadi. Iya, tadi saya sudah tertarik dengan ini ya. Snack-snack gitu. Iya. Kan. Iya. Seru loh ngomongin ini ternyata. Saya kira kan kemarin dikasih tahu ngobrolin genomik. Apa ya genomik ini? Ternyata emang sebenarnya genomik ini sesederhana itu. Kita ngindarin penyakit. Kalau orang awam ya, ngindarin penyakit gitu. Ada risiko-risikonya. Terus ternyata banyak juga di samping-samping itu gen-gen kayak gitu. Betul. Kita duduk di sini. Mau nanya. Ada pertanyaan. Ini kan dari tadi kita bicarain tentang genomik itu berarti prediksi untuk mencegah preventif dari awal banget gitu kan. Ina nih udah 7 tahun jomblo, bisa nggak memprediksi jodoh Ina gitu ya? Waduh. Maksudnya prediksinya gimana tuh? Prediksi itu? Wah itu kayaknya harus ke tempat lain lah ini. Iya kan? Kayaknya tarot ya kan? Iya betul. Karena tadi kan genomik itu bisa memprediksi semuanya. Enggak dong. Dia nggak bisa. Kenapa satu orang ini belum dapat jodoh? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Ini lebih baru lagi. Info yang paling update ini. Udah tahu genotiknya, genomiknya gimana, nutrigenomiknya gimana, kemudian nanti Ina bisa tahu dietnya gimana, lebih ramping, lebih kinclong bening, lebih cepat ya Prof ya, lebih cepat dapat jodoh. Lebih cepat. Iya, saya baru tahu ternyata itu betul juga, bisa betul. Bisa. Udah nongkrong, udah olahraga, nemu juga ini kan frustasi gitu. Berarti kita bikin solusi juga ya. Solusi. Genomik. Bahkan kan sampai olahraganya bisa dapat. Spot genomik Prof ya. Jadi jadi mau olahraga apa Ina?
biar nggak capek diet. Hasil maksimal gitu. Itu ada juga. Jadi nanti kita kombinasi antara dietnya dengan olahraganya. Hasil maksimal berarti. Ya. Langsung segar Ina, sering main ke gym, ketemu siapa-siapa. Jadi genomik loh. Iya. Bukan prediksi lagi, Prof. Itu bebas milih. Udah aplikasi nih. Udah aplikasi. Coba nanti. Hasilnya langsung ke genomik juga. Wah. Iya. Sama-sama. Mungkin jodoh Ina bisa diprediksi, tapi Ina nggak bakal bisa kayak Angelina Jolie. Nah, coba. Ya, kasih. Tapi Prof, jenis diet itu emang udah berapa banyak sih? Sebenarnya mudah, jenis diet banyak sebenarnya, tapi pada intinya berapa banyak yang kita asup dan berapa jenis yang akan kita konsumsi yang bisa menurunkan berat badan kita. Kita fokus mau di lemak, mau fokus di muscle atau proteinnya, atau keseluruhan kalori. Nah itu nanti akan tergambar di nutrigenomik nanti gitu. Berarti secara nggak langsung, secara beriringan, ya selain diet itu adalah kita mengurangi berat badan, bisa juga dong kita menghindari penyakit-penyakit tadi. Ya komposisinya kita tahu dulu. Saya mau ngejar apa nih? Saya mau ngejar lemaknya. Lagi musim nih, lemak olive oil misalnya atau minyak zaitun. Sebenarnya itu manfaat nggak sih sama saya? Ternyata enggak. Tapi sama dokter bisa manfaat. Saya mau ngejar nih omega 3. Aduh, trennya lagi minum omega 3. Ternyata makan minum omega 3 pun sebenarnya enggak ada. Atau tiap hari pesen salmon. Ke restoran pesen apa kayak pokoknya ada salmonnya. Ternyata emang enggak efek betul sama kita. Ya udah, kita cara lain mendapatkan omega 3-nya harus ada gitu. Makanya tuh kita perlu tahu supaya diet kita enjoy, jangan tertekan ya kan. Dietnya enjoy juga. Jadi kita gitu tahu loh. tuh gimana saya tuh bisanya apa tuh, bisa nerima apa. Nah dari situ. Nah bukunya sampai 75 halaman, itu jelaskan satu persatu. Iya betul. Selalu minta waktu 1 jam, 1 jam bahkan lebih lagi. Karena tuh itu gak cukup tuh Prof. Hah? Gak cukup tuh 1 jam itu. 1 jam enggak, karena diskusinya bakal panjang gitu. Tapi Dok, balik lagi masalah genomik ini Dok, seberapa akurat dan melalui apa nih diperiksa? Gitu. Oh ya, ini kan pemeriksaan genomik ada periksa DNA ya. Bukan satu DNA tapi seluruh DNA, seluruh genom manusia diperiksa. Bukan baik yang membawa kode genetik ataupun yang tidak membawa kode genetik, itu semua akan diperiksa. Jadi kalau menurut penelitian dan jurnal itu 99% keakuratannya. 99%. Iya, karena kode genetik inilah yang membawa karakteristik seorang manusia, profil genetik ini sangat akan mencerminkan personalize seseorang. Makanya ini nanti diaplikasikan kita di personalize untuk diet, medicine sudah langsung to the point ke pribadi masing-masing. Tidak bisa lagi semua orang yang sama diperlakukan dengan metode yang sama, tidak bisa lagi. Jadi pribadi lepas pribadi, personal udah beda-beda. Gitu. Nih kita balik keluar topik dikit nih ya. Prof, kenapa sih ngambil Master Gizi? Jadi kita tanpa sadar ya Mas Reza ya, semua kita ini menggambarkan diri kita ini apa yang kita makan. You are what you eat. Benar. Jadi kita itu umumnya sebagian besar juga penyakit tuh gara-gara makanan. Sebagian besar, hampir sebagian besar, kecuali yang communicable diseases atau penyakit menular. Ya saya sakit paru, saya batuk, kemudian kena Mas Reza udah pasti nular. Tapi umumnya yang non-communicable diseases itu akibat lifestyle, gaya hidup. Kenapa kok milih gizi? Aduh, hampir sebagian besar gara-gara makan. Nih, makan ini, makan itu. Nah, kalau nggak diperhatikan, kenapa sih orang dulu tuh orang nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu nggak ada nih penyakit seperti ini? Karena makan kita juga berevolusi. Makanan kita ini yang dulu cuman ibaratnya yang pengolahan rebus gitu ya. Direbus-rebus doang. Muncullah kita makanan yang dengan minyaknya, yang dengan gurih-gurihnya ya dok. Di luar-luar yang hygiene-nya itu belum terjamin juga gitu kan. Betul. Sekarang berubah semua. Mie yang dulu begini sekarang udah berubah bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, warnanya juga berwarna-warni. Pengawet lagi, pewarna. Dan kalau kita masuk ke anggaplah supermarket atau itu makanan dalam bentuk kaleng juga banyak. Banyak sekali. Nah, apakah itu mempengaruhi? Kita periksa gen lagi.
Nanti ternyata kita nggak bisa menerima pengawet, pewarna, penyedap. Ternyata kita sebenarnya nggak bisa. Tapi kita kan sama ini nggak tahu, gitu ya kan? Ya nggak apa-apa aja, mumpung ini maunya cepet saji, tinggal nuang aja panasin bisa jadi makanan, kenapa tidak? Iya. Bener. Jadi dengan periksa nutrigenomik ini ya, jadi kita Betul, tahu iya ya, Dok, betul ya? betul ya. Kalau dokter sendiri kenapa dok? Patologi klinik spesialis? Milih patologi, agak berarti Iya. mantap lagi nih. Iya, karena memang senangnya meneliti gitu ya. Meneliti, jadi ya meneliti ya akhirnya udah yang paling dekat ya ke situ gitu ya. Nah, gitu. Prof kan master gizi nih. Kalau ngelihat dari saya, kalau dari luar tuh bisa terlihat juga nggak? Lifestyle ini anak lifestyle-nya gini nih gitu. Oh, kalau dari sini udah pasti bisa. Coba. Hati-hati ya. Dari Hati-hati. saya yang seperti ini, Yes. yang muka yang agak kusam-kusam ya kan, udah pasti. Coba Prof, prediksi Oh, Mas Reza Coba. ini lifestyle-nya gitu. ini disiplin, Iya. nah, tepat waktu. Iya. Kalau kopi mah jarang, apalagi merokok. Jarang. Ya, gitu ya. Jarang bro. Aduh, oh enggak ya, gawat ya. Iya. Enggak ini. Jangan percaya gitu ya. Fitnah. Aduh. Ini fitnah. Kebetulan saya tuh jarang yang nggak cocok nih. Ada nggak tipe orang kayak gitu Prof? Ada Yang kalau saya sampai dijuluki Viking sama teman-teman saya. Karena saya bisa makan apa aja. semuanya. Iya, semuanya. Alergi nggak ada. Saya nggak tahu itu anugerah atau memang ditakdirkan ini anak kos bener nih. Tapi hati-hati ya. Semua makan tidak alergi tapi belum tentu bisa mempertahankan kondisi kesehatan sesuai dengan profil genetiknya. Oh, Iya kan? gitu. Kamu merasa sehat sekarang, Iya, ya kan? benar. Semua bisa dimakan. Tetapi kita nggak tahu kalau kita tanpa ada periksa makanan tentu ya Prof ya bisa nggak memicu atau membawa sesuatu resiko menjadi penyakit. Kalau mitos-mitos yang banyak beredar itu, Prof, kayak matamu sehat makan wortel gitu. Ya enggak Itu juga. enggak juga ya. Enggak juga, saya juga bingung kadang-kadang sumber vitamin A apa. Semua jawabnya wortel, kangkung, tapi kan ternyatanya enggak. Vitamin A itu dia minyak ikan paling tinggi, di hati paling tinggi, dia sumber hewani aja minyak ikan. Vitamin A di minyak ikan itu vitamin A paling tinggi. Tapi memang vitamin A itu banyak di wortel, segala sesuatu yang kuning oranye. Oh. Jadi yang konsultasi sama saya tuh kalau saya tanya juga, itu kan sering tanya-tanyaan. Jadi vitamin A itu yang mana Bu rupanya? Selalu jawab wortel. Nah, tapi pada akhirnya sebenarnya bukan itu. Bukan ya. Yang di dalam wortel, kemudian yang sumber-sumber lain itu provitamin A. Dia bukan vitamin A, tapi nanti dia bisa berubah vitamin A. Nah, jadi itu yang artinya kita rasa kita tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita tahu nih genetik kita seperti apa, yang cocok kita seperti apa, gizinya seperti apa. Alangkah lebih baiknya kita harus ngecek. Dan preventif tadi kan untuk menghindari kan. Betul. Yes. Tapi kalau misalnya kita pengen nih masyarakat umum pengen hidup yang lebih baik dengan pola kehidupan yang lebih baik, itu dimulai dari mana, Prof? Dimulai dari mana Dimulai ya? dari mana? Ya dimulai dari kenali diri kita dulu sendiri gitu. Oh. Saya sifatnya gimana, tipenya bagaimana. Kalau istilahnya ada keinginan untuk periksa nutrigenomik, periksalah nutrigenomik. Artinya mari bersahabat dengan tubuh kita gitu, nggak perlu dilawan. Gitu. Kalau break the limit itu pepatah yang benar atau enggak itu, Prof? Anggap ya. Jadi sebenarnya dia tuh punya sifat lidahnya tuh nggak cocok dengan segala sesuatu yang pahit, dia nggak cocok. Benar. Bitter taste-nya, sensitivitasnya tinggi. Dia nggak mau makan sayur. Nggak mau nih, memang nggak mau makan sayur, emang nggak minat juga makan sayur. Terus ya pastilah ibu di dunia mana yang nggak memaksa anak makan sayur. Benar. Semua maksa, ya kan? Benar. Pada akhirnya dia memang terpaksa makan, tapi kan dia ada istilahnya ibaratnya terluka gitu. Mama nyuruhin makan, kadang-kadang dengan suara sendok juga ada ketakutan, asik disuruh makan sayur aja. Tapi kalau sekiranya tahu lebih awal, gimana sih? Apa yang kita buat pengganti supaya jangan pahit itu apa gitu. Nah, jadi dia bisa istilahnya anak tersebut bisa happy dengan makanannya, happy dengan sayurannya dapat, seratnya dapat, apanya semua lengkap dapat. Nah, kenalin. Jadi kenali diri kita dan bersahabat gitu, nggak perlu dilawan. Arti dilawan itu saya harus pokoknya pokoknya saya harus makan sayur gitu, tapi sebenarnya sayur yang bagaimana yang cocok. Kalau misalnya nanti saya
di umur 40 overweight, obesitas itu akan harus kerja lebih keras lagi dong untuk nuruninnya. Karena metabolismenya udah berbeda kan? Iya. Oh. Beda kalau orang usia 20, 30, 40 nurunin berat badan, itu terjadi perbedaan. 20 paling cepat. 20 paling cepat. 30 keluar keringat habis bisa. 40. Makin lambat Prof ya. Saya serahkan aja. Enggak usah urus lagi. Makin lambat Prof ya. Iya, Kita pasrah aja lah, enggak bisa lagi gitu. Bener. Aduh. Tapi masih ada harapan. Masih ada harapan ya? Masih ada harapan. Masih ada. Gitu. Iya. Sekalian deh Prof kasih, ada nggak yang pengen disampaikan untuk orang-orang awam? Contohnya seperti saya nih yang kadang kalau nggak sakit, kalau udah sakit baru berobat gitu. Kalau nggak sakit nggak peduli sama kesehatan gitu. Ada nggak Prof yang pengen disampaikan? Yang penting kenali diri kita dan harus ada pemahaman, tadi udah disebutkan preventif, pencegahan itu lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga awali dengan jaga pola makan dan gaya hidup. Kemudian yang lain mengikuti semua gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tahu ya kan genetik kita apa, supaya cocoknya makan apa. Jadi kita kenal gitu. Saya tuh gimana sifat saya, makan saya gimana. Dok, ada yang ingin disampaikan? Iya, memang kalau kita bicara tentang genome ini memang kita akan berbicara tentang personalisasi seseorang ya, dari genetiknya ya, sehingga ini akan mengarah masuk ke dalam preventif pencegahan ya. Seperti kita sudah ketahui peribahasanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya. Jangan sampai sakit dulu baru kita cari pemeriksaan. Bagaimana sekarang kita balik, kita periksa dulu sehingga kita tahu mencegah supaya tidak sakit. Ya, ini masanya sudah memang ke arah preventif. Ya, karena kita kuratif beberapa akan jauh lebih mahal daripada kita mencegah. Begitu. Makanya kita ya perlu ini genomic betul, center gitu kan. Ya. Silakan untuk mencegah, ya, untuk mengetahui diri sendiri. Betul. Ya kan? Jangan cuman sibuk menerka-nerka kayak mana perasaan orang lain, kita juga perlu betul. Dokter, Profesor, terima kasih udah datang. Terima kasih ya. 45 menit. Lumayan juga ya. Wah, udah satu seri sinetron itu. Ya, Prof. Nanti kayaknya kita lebih ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena memang masih banyak ini yang bisa diobrolin tentang genomik. Genetik, apalagi genetik khususnya. Banyak genetik manusia. Topik khusus nutrigenomik. Iya. Nutrisi, sekarang gizi. nutrisi ya. Banyak. Panjang itu. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Profesor terima kasih. Iya. Dokter terima kasih. Nanti kita bakal ketemu. Bye-bye.